Shalom, saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 5 ayat 25 sampai 31. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan.
Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Sepanjang Kejadian 5 ini, firman Tuhan menggambarkan kehidupan manusia pertama. Dan semua memiliki ciri penjelasan yang khusus, yaitu memperanakan dan kemudian mati. Hanya Henokh yang diangkat Allah. Demikian Alkitab ingin mencatat kehidupan manusia pasca kejatuhan. Metusalah adalah salah satunya. Usia yang paling tua, 969 tahun ketika ia mati. Inilah fakta kehidupan. Kehidupan manusia sepanjang apapun hidupnya, ia akan mati. Demikian fananya manusia. Hal ini mengingatkan saya betapa hidup bukan sekedar pendek atau panjang, tetapi apakah saya sudah memahami arti hidup yang kita jalani. Melihat kematian dari sudut kekekalan akan membawa kita sadar bahwa pertikaian dalam rumah tangga, kekhawatiran hidup, sakit penyakit, bahkan harta benda hanyalah bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan hidup kita dalam dunia. Apa yang kita kerjakan dengan segala jerih payah tidak akan memiliki arti apapun jika kita mengerjakan tidak dengan sudut pandang kekekalan. Bersyukurlah karena Kristus menjadi titik temu antara kekekalan dan kesementaraan. Di dalam Dia, kita tidak hanya mendapatkan kepastian hidup kekal, tapi juga arti dalam menjalani kesementaraan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita di dalam jerih payahnya juga, itu pun karunia Allah, seperti kata Pekotbah 5 ayat 19. Hari ini, datanglah pada Tuhan. Berdoalah kepadanya, agar kita selalu diingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk hanya dinikmati di dunia. Ada pekerjaan yang besar bagi Allah yang besar dalam hidupku yang singkat. Bekerjalah selama masih siang, karena ada waktu malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hidupku sangat terbatas, dan siap atau tidak, Tuhan pasti akan datang untuk menjemputku kembali ke rumah-Mu. Maka Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menghidupi Injil-Mu dan memberitakan Injil-Mu selama aku masih hidup dalam dunia ini. Kiranya semua berkat dalam kesementaraan hidup ini dapat aku gunakan untuk pekerjaan Tuhan yang kekal. Tolonglah aku untuk melihat kekekalan dalam kesementaraan hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.